Penduduk memang paling penting dalam sebuah kota dan negara. Namun, bagaimana jadinya guys kalau ada sejumlah kota di dunia yang justru kehilangan penduduknya? Ya, tentunya wilayah tersebut akan menjadi kota mati. Memang selalu ada alasan mengapa para penduduk lari dari kota tersebut. Biasanya melibatkan keamanan dan keselamatan para penduduknya hingga mereka memilih melarikan diri. Dikutip dari berbagai sumber, berikut merupakan sejumlah kota yang menjadi kota mati karena ditinggalkan penduduknya. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita sama-sama membangun channel ini agar banyak mendapat pengetahuan ya guys. Dengan subscribe, like, komen, dan share channel ini ya guys. Varosa, Siprus. Pantai Varosa, Siprus pada awal 1970-an merupakan salah satu taman bermain para miliarder paling populer di Mediterania. Pinggiran kotanya menjadi ekonomi pariwisata yang berkembang. Selebritas seperti Elizabeth Taylor dan Brigitte Bardot juga pernah menikmati pasir dan matahari di hotel tepi pantai kelas atas. Ketika Turki menginvasi Siprus dan menduduki sepertiga bagian utaranya sebagai tanggapan atas kudeta yang dipimpin oleh nasionalis Yunani. Akibatnya, sekitar 15.000 penduduk Varosa melarikan diri dari kota dalam ketakutan, meninggalkan barang-barang berharga dan mata pencaharian mereka. Sebagian besar berasumsi bahwa mereka akan kembali setelah pertempuran berhenti, tetapi perselisihan politik yang berlangsung telah membuat Varosa ditinggalkan. Pepohonan telah tumbuh di lantai restoran, rumah, dan sebagian besar barang-barang bekas penghuni telah dijarah atau dihancurkan. Bodie, California. Kota mati di dunia lainnya adalah kota Bodie yang berada di Amerika. Kota ini ditemukan pada 1876. Tempat ini menjadi ramai setelah para penambang menemukan adanya emas dan perak di lereng bukitnya. Penambang yang gila emas berbondong-bondong datang untuk mencari emas dan perak di lereng bukitnya. Bahkan populasinya melonjak hingga pada akhir mencapai 10.000 orang guys. Pada akhirnya, kota yang dengan cepat mendapatkan popularitas berkat emas dan perak itu menjadi sarang bagi kriminal, pelacur, dan sarang opium. Kota Bodie pun bangkrut pada 1880-an dan serangan dingin yang ekstrim membuat orang-orang memilih mencari tempat yang lebih menguntungkan. Populasi terus menyusut sampai tahun 1940-an ketika penduduk terakhir akhirnya dikirim keluar. Sejak itu, Bodie dikenal sebagai salah satu kota hantu yang paling dipelihara di Amerika dengan sekitar 200 bangunan bobroknya dipertahankan. Fordlandia, Brasil. Henry Ford pada 1927 mulai mengerjakan Fordlandia, sebuah perkebunan karet besar di hutan sepanjang sungai Tapajós, Brasil. Raja bisnis otomotif ini membutuhkannya sebagai sumber karet yang stabil untuk ban dan selang mobil, serta membawa nilai kota-kota kecil ke Amazon. Henry pun berniat membangun perusahaan di tempat itu lengkap dengan kolam renang, lapangan golf, bungalow, dan fasilitas lainnya. Sayangnya, rencana itu tak bisa terselesaikan karena pohon karet Fordlandia menjadi korban jamur daun dan para karyawannya menderita akibat peraturan ketat kota, termasuk larangan minum alkohol guys. Bentrokan antara para buruh Brasil dan para manajer dari Amerika pun kerap terjadi dan selama satu periode kerusuhan karena aturan kafetaria. Karyawan Fordlandia menghancurkan sebagian besar ruang makan dan truk-truk dibuang ke sungai. Setelah kejadian tersebut, Henry Ford berniat mengatasi masalah yang terjadi tapi gagal dan akhirnya tempat tersebut dijual ke pemerintah Brasil dengan harga beberapa sen dolar saja guys dan berakhir menjadi kota mati. Hanya para wisatawan dengan rasa ingin tahu besar yang datang ke tempat ini untuk melihat sisa-sisa bangunannya. Pulau Hashima. Siapa sih yang gak kenal pulau satu ini guys? Pulau Hashima memiliki labirin kosong dari bekas reruntuhan beton, tembok laut, dan bangunan lainnya. Sebelum menjadi kota tak berpenghuni,
Tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi dengan penduduk terpadat di dunia. Pulau kecil di lepas pantai Nagasaki ini pertama kali dihuni pada 1887 sebagai hunian bagi pekerja pertambangan batu bara. Kemudian, pulau ini sempat dibeli oleh Mitsubishi yang membangun beberapa gedung beton bertingkat pertama di dunia untuk menampung populasinya yang terus bertambah. Terutama pada Perang Dunia Kedua, ketika Jepang memaksa ribuan buruh Korea dan tawanan perang Cina untuk bekerja keras di tambangnya. Pada 1950-an, area seluas 16 hektar itu dipenuhi oleh lebih dari 5.200 penduduk. Sebagian besar pekerja menganggap kondisi itu tak lagi layak huni dan kota itu perlahan ditinggalkan setelah tambang tutup pada 1974. Setelah sekitar 40 tahun ditinggalkan, bangunannya juga menjadi usang karena dimakan usia guys. Banyak dari gedung bertingkatnya yang masih dipenuhi dengan televisi tua dan peninggalan lainnya dari pertengahan abad ke-20. Fasilitas seperti kolam renang, tempat pangkas rambut, dan ruang kelas sekolah kini menjadi berantakan. Pulau ini secara resmi dibuka untuk turis pada 2009, dan sejak itu menjadi inspirasi tempat persembunyian penjahat dalam film James Bond 2012 Skyfall. Oradour-sur-Glane. Desa Oradour-sur-Glane di Prancis yang pada Juni 1944 pernah menjadi tempat pembantaian warga sipil Prancis selama Perang Dunia Kedua. Atas dasar balas dendam terhadap dukungan kota tersebut pada perlawanan Prancis, Detachment Waffen SS Nazi kemudian mengumpulkan dan membunuh sekitar 642 orang penduduknya. Kemudian, sebagian rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Orang-orang itu dibawa ke lumbung oleh orang-orang dengan senapan mesin. Sementara itu, para wanita dan anak-anak dikurung di sebuah gereja dan dibunuh dengan bahan peledak dan granat pembakar. Hanya sedikit orang yang selamat dengan melarikan diri atau berpura-pura mati atas kejadian kelam tersebut. Oradour-sur-Glane lalu kembali dibangun di dekat lokasi lama setelah perang berakhir. Charles de Gaulle memerintahkan agar reruntuhan kota tua yang terbakar tidak tersentuh untuk dijadikan monumen bagi para korban. Hingga saat ini bangunan rusak dan etalase toko yang hangus terbakar masih ada. Tak hanya itu, kuburan bagi mobil dan sepeda yang telah berkarat juga masih bisa ditemukan. Situs ini kemudian menjadi rumah bagi museum yang menyimpan koleksi relik dan kenang-kenangan yang ditemukan dari puing-puing. Pripyat, Ukraina. Bencana yang menghancurkan terjadi di dalam reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Soviet di Chernobyl pada 26 April 1986. Kondisi itu membuat bahan radioaktif membubung di langit Pripyat. Pripyat adalah sebuah kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut serta dihuni oleh para ilmuwan dan pekerja pabrik. Sekitar 36 jam setelah ledakan, sebanyak 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah lagi kembali ke kota itu. Sebagian dari mereka menderita sakit bahkan meninggal karena terkena paparan dari radiasi nuklir tersebut. Sejak saat itu, pihak berwenang Soviet kemudian menutup zona eksklusif sepanjang 28 km di sekitar Chernobyl, meninggalkan Pripyat sebagai kota mati yang ditinggalkan. Padahal, kota tersebut sebelumnya memiliki fasilitas lengkap dan banyak penduduk guys. Para ilmuwan memperkirakan kota itu mungkin saja kembali ditinggali, tapi sekitar berabad-abad lagi setelah tingkat radiasinya menurun dan hilang. Sekian ulasan beberapa kota mati di seluruh dunia yang masih menyimpan misteri. Jika masih ada kota lain yang lebih seram dan banyak menyimpan misteri, bisa di komen di sini ya guys. Bye-bye.